Terus terang saya bukan tidak mau, bukan tidak kepengen, bukan saya mengelak. Tapi sesungguhnya yang menjadi pertimbangan serius di hati saya takut terhukum dengan 670. Wazarul lazina tahuzu dinahum lahwa wal ibad wa gharrathumul hayatad dunya. Tinggalkan, jangan layani orang yang jadikan urusan agama main-main. Itu yang saya khawatir kalau saya melayani. Jadi pertanyaan Bapak tadi, apakah selama ini Paus Lingga melakukan kegiatan? Saya belajar saja. Karena kalau untuk menyampaikan, saya ngeri dengan 670 ini. Karena itu perintah. Wazarul lazina ta'udhu dinahum lahwa wal ibad. Tinggalkan. Jangan layani orang yang jadikan urusan agama main-main. Nogorot semua hayatan dunia. Apalagi mereka itu terpesona atau lebih prioritas kehidupan dunia. Itu yang saya khawatirkan, kenapa saya menahan diri selama ini. Itu di sisi saya, di sisi teman-teman juga ada. Kalau itu saya lakukan, saya iakan juga, maksudnya saya jalani juga. Saya juga takut teman-teman ini kena di sanksi 18.106 105, 106 dah. Di 106-nya itu mereka yang tadinya, kalau lihat dari 103-nya ya 18, mereka itu orang yang paling rugi amalnya, itu orang yang merasa yaksabuna annahum yuhsinuna sun'a, orang-orang yang merasa amalnya amal terbaik, nggak ada di atas mereka lagi. Tapi di ujungnya itu kalau bapak-bapak lihat di 106-nya itu, jadi mereka 106. 105 dan 106-nya itu mereka tuh masuk jahanam. Falanukim lahum yaumal qiyamah wasna. Nggak direken tuh amalnya. Wasna aja, timbangannya aja nggak timbang, nggak dihitung. Plus aja. Kalau ibu lihat penyebabnya di 106-nya itu yang saya khawatir kalau saya mau melayani. Apa? Zalika bi annahum ittahazu ayati wa rusuli huzwa. Kondisi mereka yang seperti itu terjadi hanya karena menjadikan urusan ayatku dan rasulku main-main, nggak serius. Jadi perbenturan antara 670 yang saya khawatirkan, kalau saya melakukan ini ancaman juga risiko buat Anda sekalian. 18 105 sebenarnya dari 103 itu sampai 100 sampai 106. Ini sebenarnya risiko yang akan terjadi kalau kita melakukan tanpa sungguh-sungguh. Ini yang menjadi kewaspadaan saya, kenapa saya berdiam diri. Terjawab kan Pak pertanyaan Bapak, ngapain saja saya selama ini? Saya belajar. Saya takut nih. Wazarul lazina tahuzu dinahum lahwa wal ibad. Tinggalkan, jangan layani orang yang jadikan urusan agama main-main. Yang dimaksudkan tidak bersungguh-sungguh di sini. Sabar. Itu saya mau masuk. Tapi sebelum Bapak, kalau mau Bapak tahu ya bagaimana orang yang tidak sungguh-sungguh itu, lebih tajam bisa dilihat di dalam 7, 51, 52. 51-nya pokok yang utamanya. Tapi dilihat dari ujung 7, 50-nya. Di ujung 50-nya itu kan dibilang orang kafir. Maaf, biasanya kita tuh kalau udah nunjukin ayat suruh baca. Iya Pak, jadi Biar kebenaran. Bapak tinggal nunjuk. Mantap itu. Mantap kalau begitu harapan saya begitu. memang setiap paus ini biar nggak capek ayat baca kita baca. ini juga, biar nggak capek baca ini. Oke, kalau begitu lebih menarik lagi dah. Oke, nggak terusin Biasanya kita begitu sudah ditampilin suruh baca. Nah, coba kalau begitu dari mana mulai? Dari sini apa sini? 670 dari 670. Baca itu. Nah, Makanya kita selalu biar semua kebagian gitu. Nah, saya karena lama nggak ketemu, maka saya mulai dari sini. Iya, iya. Sesuai dengan pertanyaan tadi, saya bukan tidak sayang, bukan tidak kepengen, tapi saya takut juga diri saya. Kalau saya lakukan melayani orang yang tidak sungguh-sungguh, saya juga
salah. Kalau bapak-bapak juga melakukan tidak sungguh-sungguh, bapak-bapak juga resiko. Jadi kenapa harus sungguh-sungguh, kan begitu? Jawabannya sebelum kita ke situ, saya mau pertajam dulu di sini. Tolong baca 50, 7 51, 52. 7-nya ada 7 ya. Ibu-ibu juga ntar disuruh baca juga bos. Iya. Biar semua pada baca Di langsung. surah 7 itu ayat 50 cerita tentang ahli neraka, penduduk neraka minta sedikit dari ahli surga. Saya baca artinya aja ya. Dan penghuni neraka menyeru penghuni surga, limpahkanlah kepada kami sedikit saja air atau makanan yang telah dirizkan Allah kepadamu. Ini maksudnya nih penghuni neraka ini minta ya. Terus. Mereka penghuni surga menjawab, sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya itu atas orang-orang kafir. Stop dulu ya. Ya. Haram ya. Haram. Untuk siapa? Untuk orang yang kafir tadi neraka. Orang kafir ya. Iya. Ayat selanjutnya punya apa? Yaitu orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-mainan Oh. dan senda gurau. Ya, main-main ya, Iya. nggak sungguh-sungguh. Iya. Dan kehidupan Bahaya. iya. Dan kehidupan dunia telah menipu mereka. Maka pada hari ini atau hari kiamat kami melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan pertemuan mereka dengan hari ini. Dan sebagaimana mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Kalau ininya kan nggak mutlak banget 52 ya itu Iya, iya. penjelasannya. Iya. Maksudnya Quran tuh begitu gayanya ya. Iya. Jadi kalau kita lihat di sini orang yang ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iban. Kenapa saya nggak mau melayani selama ini? Karena takut kena yang 1805 tadi. Adanya orang semua main-main, Pak. Ya serius ya. Nggak serius. Karena kalau serius ini jaminan Allah bagi orang jahadu ini dari sini Pak ya. Ini masih kelompok dia nih. Kalau kita cross ini ke sini ini maksudnya ke 22 78. Di sini dijamin orang yang sungguh-sungguh itu dipilih Allah, tidak mengalami kesulitan dalam agama, pasti mudahnya, dan akibatnya masuk kepada 2969 kalau nggak salah. Jadi saya baca dulu ya, yang Coba. 78 ya, 22. Dan berzihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Ya, kesulitan. Ikutilah agama orang tuamu itu Ibrahim. Dia atau Allah telah menamakan kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu. Ya. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini supaya Rasul itu menjadi saksi-saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah pelindungmu, maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Oke. Sebenarnya ayat di 2278 ini yang mau kita stressingnya ya dengan topik kita ini hanya sampai pada puasa makumul muslimin itu lanjutan dari duduk perkara ketika seseorang sudah muslim. Tapi yang pertama itu wajahidu billahi haqqa jihadi. Sungguh-sungguhlah pada Allah dengan haqqa jihadi, logis kesungguhannya. Wajib tabakum. Allah pilih kamu. Enak gak Bu kalau dijadikan Allah pilihan? Allah pilih, itu jadi pilihan Allah. Modalnya simple. Jahidu billahi haqqa jihadi. Wajib tabakum, dia pilih kamu. Mau nggak jadi pilihan Allah? Wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Tidak kujadikan bagi kamu dalam agama itu satu kesulitan. Kalau jahidu billahi haqqa jadi nggak ada yang susah, mudah semua. Yang di dalam ayat ini katakan wa yaqoda ulaq yasarnal qur'ana lidzikri fal mudakir. Nah kalau
Jahadu billahi haqqo jihadi. Sungguh-sungguh kepada Allah dengan haqqo jihadi. Logis kesungguhannya. Enggak ada yang susah. Justru kita merenung kalau kita merasa susah, mungkin kita pertanyakan kesungguhan kita. Karena Allah berjanji, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, itu 2969 kalau nggak salah. 69 ya. Itu garansi, saudara. Garansi bukan dari kayak asuransi, bukan, lebih dari itu. Jaminan Allah, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang sungguh-sungguh tadi yang di 2278 itu pasti lanahdiannya itu kan tentang tauhid ya. Lamnya itu sungguh kami tunjuki pada jalan kami. Modalnya apa? Jahidu, sungguh-sungguh. Kita tarik kembali ke belakang sedikit. Berbahaya sekali nggak kalau nggak sungguh-sungguh? Berbahaya. Kalau kita lihat dalam 751 itu 51, kafir kan orang yang menjadikan agama main-main. Bukan kata saya, Pak. Al-Quran bilang hurima alal kafirin. Allah haramkan itu makanan bagi orang kafir. Allazina tahuzu dinahum lahwan walaiban. Yang main-main. Kenapa dihukumnya? Karena Allah bagi yang sungguh-sungguh, yang logis kesungguhannya, dijamin nggak usah khawatir. Lanahdiyannahum subulan, pasti ada di dalam jalan kami. Jadi yang diperlukan dari Anda itu cuma kesungguhan. Buktikan Anda sungguh-sungguh. Anda bebas dari kekafiran. Dijamin dalam ayat itu. Jadi tidak sepele. Nah ini saudara sekalian yang bikin saya selama ini kayak mungkin ya bilang menahan diri. Saya cuma khawatir. Saya nggak mau orang yang saya hadapi juga kena pada resiko main-main. Kenapa? Ngaji-ngaji tapi kagak sungguh-sungguh. Kena dia kan di sini. Iya, kasihan jadi. Kasihan kan? Saya juga jadi melanggar, melayani orang yang tidak sungguh-sungguh. Kenapa? Kalau sungguh-sungguh kagak ada sulitnya, pasti pahamnya. Dan itu garansi juga dari Allah. Allah bilang yassarnal Qur'ana lidzikr. Kami mudahkan Al-Qur'an itu untuk pelajaran. Banyak nggak Bapak Ibu dengar orang bilang susah belajar Quran? Banyak. Seolah-olah dia lebih tahu dari Allah kan? Allah bilang yassarna, kami mudahkan. Kalau Allah bilang mudah, berani nggak bilang susah. Hati-hati, biasanya bilang susah. Susah nggak bisa-bisa. Malah bukan susah doang, ikutin Quran doang sesat. Nah itu masih banyak yang gitu. Belajar sama setan, Pak Udin. Iya, macam-macam. Jadi kalau kita, nah itu tadi Pak, tapi yang saya katakan kita makin tua, yang meningkat itu bukan harus makin apa ya, asahan, ketajaman batin kita makin terasa itu ya. Itu yang kalau yang saya rasakan. Misalnya kayak pernyataan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an ini untuk pelajaran. Begitu direnungkan, iya Allah bilang mudah, kok aku merasa susah? Allah nggak salah kan bilang ini mudah. Bapak berani bilang susah kalau Allah mudahkan? Enggak kan? Sama dengan sholat tadi, Allah bilang udah tahu tapi orang mesti belajar. Sinting enggak? Itu ayat 67 bertentangan nggak sama ayat 567? Mana tuh? Itu kan 670. 670. Iya, bertentangan nggak sama ayat 567? Yang mana itu bunyinya? Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang kau dapati dari Tuhanmu. Iya. Kalau tidak kau sampaikan, kau mendapat kebutaan dari Tuhan. Ya, sedangkan Pak Usni tadi merasa ragu-ragu Ya. atau merasa melayani orang yang tidak sungguh-sungguh. Apa tidak kena ayat itu maksud dia? Tidak. bukan? Karena yang di Rasulullah itu yang sungguh-sungguh. Jadi maksudnya Pak Ustaz, Bukan yang nggak mau nyampein kepada orang Siapa? yang sungguh-sungguh. Ada Tapi nggak kalau orang yang pertanyaannya? nggak sungguh-sungguh, ya kan kadang orang yang Kasihan. nggak sungguh-sungguh kita sampein juga nyampein kita ya jadi Kasihan. Kasihan dia kena di sini. Oh, jadi bayang yang kasih tahu yang kebagian nah, salah maupun yang nerima juga sama-sama. Itu yang masalah. Bukan kalau saya tahu Bapak itu sungguh-sungguh, Saya maju. saya maju. Tapi saya belum temukan Pak. Begitu kita ukur gugur semua. Bapak nggak percaya, lihat 924. Ada nggak di sini? Satu aja. Mungkin Pak Ulus bisa. 924.
harta anak-anakmu, keluarga Iya. meninggalkannya. Ada yang mau meninggalkan keluarganya demi Al-Quran? Pak Haji berangkat ke gunung, Coba baca buku ibu-ibu Gunung dulu dah. Bundar. Bagi yang 9 Tinggal tahun. semua, tinggal Jakarta. Itu kan ukuran kesungguhan. Itu ukuran kesungguhan. Apa Pak? Baca, dibaca. Coba dibaca. Ibu-ibu boleh, bapak-bapak. Boleh ibu-ibu yang baca. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan, beruginya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya. Wajihadin fisabilillah kan bunyinya wajihadin kan. Maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Nah, ini ukuran tingkat kesungguhan. Ini yang dikatakan lantanalul birro hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Enggak ada kan lu cari dah. Lu kagak dapat dah albirro itu kebaktian tuh, kebaikan tuh kalau belum mampu tunfiqu mimma tuhibbun, melepas mengorbankan apa yang Anda suka. Enggak ada orangnya. Jika bapakmu, anak istrimu, keluargamu ya tadi ya, Iya. tempat tinggal yang kau sukai, usaha yang tempat yang kau takut rugi, harta benda itu lebih kamu sukai daripada Allah dan Rasulnya, lebih kamu cintai. Wajihadin fisabilillah dan berjuang di jalan Allah, itu kan ukuran jahid itu. Patarok masuk, adanya ancaman. Innallaha la atayat Allah bi amri, sehingga Allah datangkan urusannya. Jadi saya mikir, ada nggak sih orang yang benar-benar mau beragama dengan agama Allah? Mungkin karena belum tahu. Kalau udah tahu belum tentu. Contohnya ini, siap nggak? Karena memang jaminan di 28 itu, Anda itu kalau sungguh-sungguh jadi wajah tabakum. Allah itu jadi pilih, kamu itu jadi pilihan Allah. Wa ma ja'ala alaikum fid dini haraj. Tidak kau jadikan dia kamu dalam. Nggak ada yang sulit, gampang semua, mudah paham. Kenapa? Karena wa ma takunu bisani. Tiadalah kamu berada dalam satu keadaan. Wa ma tatslu min amin Qur'ani. Atau sedang membaca Quran nih kayak gini lah, lagi baca nih. Wa ma takmaluna min amalin, atau sedang kamu mengerjakan suatu pekerjaan, illa kunna alaikum sudan, melainkan kami menonton kamu. Lah kalau kepengen merasakan bagaimana ditonton Allah, ya ini coba renungkan ayat 1060 kalau nggak salah. Kalau 61-nya. Jadi di situ dikatakan illa kunna alaikum suhudan. Jadi apakah Anda dalam kondisi duduk kek, lagi nyuci piring kek, lagi apa kek, lagi beli sayur, atau lagi baca Quran, atau lagi apapun Anda. Illa kunna alaikum syuhudan. Kami selalu nontoni kamu. Kalau orang Jawa bilang itu apa namanya? Nontoni kan? Melihat. Perhatikan, lihat. Istupiduna fikum, ketika kamu bergerak kepadanya. Begitu Bapak ambil itu Al-Quran, Bu, begitu Bapak buka, Allah nonton tuh. Nonton yang ibu mau baca. Coba visualisasikan dalam diri. Rasa-rasakan Allah, biar kau sedang belajar. Sedang nggak sih? Iya Pak Jian. Rasanya kayak apa itu? Makanya saya mikir-mikir. Saya belum ketemu orang yang secara jujur mengaku ketika mendengar nama Allah itu bergetar. Saya mau tanya itu, udah bergetar belum? Kan innamal mu'minuna idza dzukirallah Wajilat qulubuhum. Wajilat qulubuhum. Gemetaran tina. Udah puluhan tahun kagak pernah getar, gimana itu? Dengar Allah setiap saat. 8 ayat 3 itu. Apa itu yang menyebabkan dia bergetar? Begitu ibu rasakan bergetar kagak bisa berdiri. Udah terletak, udah terhempas, udah menggulung di sajadah itu.
Kalau ada masih lubang ke bawah, masih ke bawah lagi. Saking dalamnya getaran itu dalam diri kita. Ya, enggak sembarangan itu. Bagaimana kamu merasakan itu? Wajilat qulubuhum itu bukan bohong, tapi masuklah. Lihatlah dulu dia, bahwa dia lihat kau. Pas kurun, Allah itu kan mesra bermainannya. Pas kuruni askurukum. Ingat kamu, ingat aku ingat kamu. Kan Allah ada ayatnya itu. Kita diingat sama pacar kita udah enak. Diingat-ingat sama presiden udah enak. Giliran diingat-ingat sama Allah kagak berasa. Padahal ayatnya ada. Fazkuruni azkurkum. Waskuruli wala takfurun. Kamu ingat aku, ingat kamu. Rasanya enak gak sih Allah ingat kita? Enak banget. Enak banget. Ya John, enak banget ya. Iya. Ini menggeledak itu lah John. Ah, Ini John udah meledak itu di dada. Malu aja keluar dari mata. Begitu. Nggak bisa dibohongin iman itu. Ya John, Bisa dirasakan. bisa dirasakan. Beda waktu, mungkin lain waktu. Tapi orang kalau sudah berjalan kepada dia, pernah nggak kamu ketemuin dia? Pernah nggak Bu pergi ketemuin Allah? Kan susah, nggak tahu di mana kan? Dibilang mereka duduk berleher, ya kan? Di mana dong? Disitulah mulai. Makanya wa mata puluh pesanin yang tadi 1060 itu baca, coba boleh? Berapa tuh? 1060. Pas 20. Ya. 61 ya? 61 ya. 61 ya. Yunus 61. Kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Quran dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu. Stop dulu ya, sampai Iya. Ini kadang-kadang menjadi saksi itu kadang-kadang apa namanya, membuat tidak jelas apa namanya, kita itu tidak poin gitu ya. Padahal kalimatnya wa mata kunu pisani wa mata slumin al-Quran wa mata tumin wa mata maluna min amalin illa kunna alaikum syuhudan. Iya. Melainkan kami atas kamu tuh syuhudan, nonton. Kalau di Pagaran Bira di kampung saya di Panok Noti namanya. Kalau di sini apa namanya itu dulu? Di mata-matainnya. Iya. Ya diamat-amatin. Di apa dibeginiin terus. Iya, iya, dipelotot. Dipelototin ya. Dipelototin ya. Syuhudan itu begitu. Betawinya dipelototin ya. Jadi kalau Anda bisa bayangkan ketika Anda baca Quran itu, Allah nonton kau. Coba visualisasi, rasakan itu peristiwa itu betapa besar peristiwa itu. Iya dong. Anda sedang bersama dia sedang melihat kau belajar. Inilah Pak Sepi yang tadi kita baca. Makin tua, bukan makin banyak yang kita bisa ingat. Pelupa lebih banyak, tapi alhamdulillah makin tajam kita mengasah. Makin tajam kita asah. Jadi mohon maaf saya belum bisa masuk ke pejak itu. Ini saya masih dalam posisinya apa saya selama ini hilang. Ini masih cerita itu nih. Kenapa selama ini saya hilang? Alasannya inilah. Jadi kenapa? Karena saya khawatir saya melanggar. Kalau saya langgar, saya lakukan khawatir juga yang audiensnya itu menjadi kena di sini. Apalagi di sini dikatakan seperti itu parahnya. Nah, oleh karenanya diperlukan kesungguhan supaya kita bisa ketemu satu persyaratan, sungguh-sungguh, mau nggak sungguh-sungguh, mau nggak serius, baru bisa ketemu kita. Kalau nggak serius, bapak ibu kena di Al-Kahfi ini, saya kena di 670, melayani orang yang nggak sungguh-sungguh. Tapi Pak, kalau orang sudah disampaikan terus dia itu tidak bersungguh-sungguh kan, dosanya atau tanggungannya atas dia sendiri Pak, bukan Bapak yang nanggung kan. Bukan, kalimatnya kan jelas, wazaril lazina ta'uzu dinahum, tinggalkan. Kalau gua datang ninggalin nggak? Jangan layanin, wazaril lazina, tinggalkan, jangan openin, jangan layanin.
Karena kalau orang nggak sungguh-sungguh nggak bakal bisa. Pasti dia mengeluh susah. Karena di dalam 228 kan wajah itu billahi apa jadi. Sungguh-sungguh pada Allah itu dengan kesungguhan yang logis. Banyak orang sungguh-sungguh Pak. Sepanjang malam dia baca Quran. Sampai tamat, sampai hafal. Kagak mengerti. Itu apa? Sungguh-sungguh, tapi tidak logis. Logisnya orang membaca, mengerti. Yang dibaca itu baru logis. Itu akal sehat. Kalau dia baca, dia nggak mengerti. Sungguh-sungguh, iya sungguh-sungguh, tapi tidak logis. Ayat itu mengatakan wajah hidup billahi hakko jihadi. Banyak loh yang model gini. Hakko tuko atakullah hakko tukoti. Ada lagi yang nggak sunnah hakko tilawati. Logis telaahnya. Banyak orang baca tapi nggak logis cara bacanya. Banyak orang bertakwa tapi nggak logis ketakwaannya. Jadi juga sungguh-sungguh sepanjang malam dia baca terus, tiap malam Jumat baca Yasin. Betul. Sungguh-sungguh kan dia. Sampai dimasukin anak tahfiz. Sungguh-sungguh kan. Tapi tidak logis. Tidak hakko jihad. Logisnya apa? Dia ngerti yang dia baca itu baru logis. Iya kan? Apa gunanya kita membaca sesuatu yang kita tidak paham? Tidak ada gunanya kan? Apalagi fungsi Al-Quran itu dikatakan apa? Hudan. Petunjuk. Bu, petunjuk. Ini paling mudah dipahami kalau kita di dapur. Dikasih sama teman resep masakan sayur asam. Agak paham, tapi ini aja asam kan? Artinya petunjuk itu begitu menentukan. Begitu tidak sesuai syaratnya petunjuknya, nggak jadi kan? Bisa sayur roh, bisa macam-macam. Jadi petunjuk itu, Al-Quran itu hudal lil muttaqin, petunjuk. Nah kalau petunjuk tidak mengerti, mau dipakai apa? Jadi petunjuk, jangankan untuk kehidupan yang begitu besar problemnya. Untuk masak di dapur aja kalau petunjuknya nggak kena, nggak jadi itu masakan. Nasi jadi bubur karena airnya nggak sesuai petunjuk. Ya nggak, Bu? Kebanyakan air jadi bubur kan, nggak sesuai petunjuk kan jadi nasi. Begitu pentingnya petunjuk. Kalau petunjuk nggak dipahami, nggak ada gunanya Pak. Nah Al-Quran itu dia awal-awal dulu dia katakan zalikal kitabu hudan. Itu Al-Quran petunjuk lil muttaqin, bagi yang mau bertakwa. Jelas itu. Jadi kalau nggak mengerti, nggak usah harap deh. Namanya petunjuk, gimana caranya? Jadi apa kata kunci di situ? Lo mau beragama itu kudu paham petunjuknya Al-Quran. Itu kalau kitab yang dari Allah, itu yang diajaran Islam. Nah, ada ajaran yang lain diikutin, ini kan udah nggak sesuai petunjuk. Nah itu saudara, jadi pertanyaannya tadi balik ma'unzilaila birrobika wa illam taf'al wa ma ballaghta risalatahu, kan begitu. Waktu Bapak sampaikanlah apa yang telah kami turunkan kepada kau, kalau nggak kau sampaikan sungguh kau tidak menyampaikan risalah, kan begitu. Ke siapa? Kepada yang sungguh-sungguh. Kenapa? Karena orang yang sungguh-sungguh dijamin Allah nggak akan sesat. Ya kan? Dijamin. Lanah diannahum subulan. Lam itu taukid ya Pak Ustaz ya. Sungguh kami tunjuki jalan kami. Modalnya satu Pak. Jahadu bina. Sungguh-sungguh pada kami. Jadi 567 itu yuntonya ke 2969 gitu. Iya. Iya kan? Iya. Ada korelasi. Iya kan? Berarti orang yang sungguh-sungguh itu akan diberikan petunjuk kan. Nah kita memberikan petunjuk itu kepada orang yang memang bersungguh-sungguh ya kan gitu. Iya, Jadi kalau nggak sungguh-sungguh tinggalin. Bahaya Bapak. 567 yuntonya ke 29 Boleh. 9. Boleh. Itu nanti datang Pak, kalau Bapak sudah paham 1061, sebenarnya nggak perlu pakai guru. Pak Haji nggak capek-capek dia malam minggu kecil. Kenapa Pak? Karena dalam surah Al-Alaq dikatakan
Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana malam yang lam. Saya mau tanya ibu-ibu, insan bukan manusia bukan? Manusia. Yang ngajar manusia berilmu siapa? Allah, bukan Pak Haji. Kata siapa? Kata surah Al-Quran. 'Allamal insana malam yang lam itu siapa? Allah. Ini kita nih di kelas nih. Kalau guru yang bikin anak pintar, kenapa nggak pintar sama muslim itu? Karena kan Iqra baca, warung buka, Allamal insana malam yang lam. Yang mengajar manusia apa yang tidak dia tahu siapa? Ar-Rahman, Allamal Quran. Nanya Pak Husni Al-Quran, nggak tahu Pak Husni Al-Quran. Yang tahu tuh Allah. Makanya yang tadi nih 10:1, lu belajar sama dia, lu kesana, nggak perlu pakai kaki karena dia lebih dekat. Yang perlu pakai usuk. Tapi kan di sini kelemahannya tidak begitu paham tentang ilmu sorof, Pak, kan karena Allah itu nggak terhambat dengan sorof. Kadang-kadang ada perkataan terjemahan yang tidak sesuai. Sabar, dikasih tahu. Saya sama Pak Ustadz juga mengalami. Saya yakin Pak Haji mengalami. Satu ketika datang ya, yang tadinya kita gimana, cuman kita nggak cerita ke orang. Tahu-tahu dikasih tahu tengah malam lagi duduk bengong, oh begini. Udah pernah sih berasa beraja jadi Allah, itu jawab pertanyaan. Udah pernah belum berasa jadi Allah? Kalau belum bahaya. Kenapa? Kan udah dikatakan Allamal insana malam ya'lam, itu Allah yang mengajar manusia apa yang tidak diketahui sama Allah. Lah kalau belum pernah berasa belajar sama dia, ya nggak pernah diajarin. Jadi nggak perlu jauh-jauh ngaji ya. Utlubul ilma kalau di sana kan ada gitu. Utlubul ilma walau bisin gitu. Berarti kita ngaji nggak usah jauh-jauh. Jadi belajar Quran itu bukan sama Pak Husni, bukan sama Pak Yunus. Surah 5 dikatakan Ar-Rahman. Siapa Ar-Rahman? Allamal Quran. Iya nggak Bu? Yang Allamal Quran itu siapa? Ar-Rahman. Iya. Iya nggak? Sebenarnya Pak, saya mau jawab. Sebenarnya bukan belajar, memandu. Ya Pak Haji dianggap jadi pemandu di sini. Iya, gitu. bukan guru. Jadi gitu. bikin Pemandu. Sabila Rusdi ini sebagai wadah Itu udah penampung betul. beberapa Ya, itu pendapat. Belum nasa dapat ya. Tapi jangan sampai terbentuk dalam kesadaran Anda bahwa yang mengajarkan itu beliau. Iya, Iya kan Pak? Jangan Pemandu boleh. pemandu, Pak. Iya. Karena yang memberikan kecerdasan itu Allah. Alam taro ilal ladzina yuzakkuna anfusahum fa innallaha yuzakki man yasha. Apakah tidak kalian perhatikan orang yang merasa diri yang cerdas? Wah, pintar banget. Ya, fa innallaha yuzakki man yasha. Ingat, Allah mencerdaskan, memberi kecerdasan kepada siapa yang ingin. Kalau kita lihat di komentar para filsuf itu, kayaknya tahu semua, nggak ada yang nggak dia tahu. Iya kan? Padahal kalau Allah tarik ilmunya, kan ada ayat lain itu kan. Pernah ingat Pak Haji, ayat yang mengatakan kalau Allah kehendak, Allah hilangkan yang diwariskan itu kan. Jadi nggak bisa sombong dengan ilmu pengetahuan. Kalau Allah tarik, tidak sehuruf pun yang kita paham. Itu buktinya bahwa yang Ar-Rahman itu Allamal Quran. Karena kalau dia ambil, Muhammad diperingatkan dengan itu. Kalau Allah mau, Allah tarik semua yang diwahyukan itu. Nggak jadi lagi, nggak ngerti lagi dia. Jadi itu kalau begitu ayat itu maka dikatakan innamal ayatu fi suduril ladzina utul ilma. Ayat itu adanya di dalam dada yang diberi ilmu. Bukan orang yang pikun, Pak, yang udah ditarik ilmunya itu. Hah? Bukan orang yang sudah pikun. Itu bukan istilah pikun ya, bukan pikun ya umumnya kita. Ya, seburuk-buruk umur itu. Itu azalil umur ada. Azalil umur itu. Tapi walaupun dia itu masih muda, orang pikun itu biasanya kan udah tua. Sekalipun dia muda kalau mau udah tarik. Gitu. Ya azalil umur. Ada juga orang usianya muda tapi azalil umur hina.
itu koruptor itu kan lupa dia akan kebenaran. Jadi umurnya umur kena. Dia sebut umur di situ Iya. makanya. Arzalil mungkin bertahun. Oke, saya jadi ngelantur kemana-mana, mohon maaf. Sebenarnya saya masih berada pada permohonan maaf tadi. Selama ini sesungguhnya saya pengen banget, saya lupa kalau juga kepengen. Tapi pertimbangan saya seperti itu. Nah, hari ini saya sampaikan, sesungguhnya kita ketemu itu baik-baik saja silaturahmi. Tapi jangan sampai membayangkan bahwa belajar Quran itu harus dengan bagusnya atau lupa. Belajar sama Allah. Udah pernah mendaftar belum Pak John kepada Allah? Daftar. Ngomong. Masih formulir Pak John. Nggak apa-apa, ngomong aja. Ya Allah, aku mau belajar. Kau mungkin kau kan Ar-Rahman, Allah Al-Quran. Aku mau tahu Quran. Pernah dialog nggak? Tapi Pak menerjemahkan Taruh. Al-Quran itu Taruh. agak susah itu. Bentar. Sudah Pak. Kan waskurub bakafi nafsika tadoruan wa khufyatan duna minal jahri minal qaul bil udul asli. Ingatlah Tuhanmu dalam dirimu. Ingat Tuhanmu dalam dirimu. Undui wal asal. Khaufan wa tama. Duna jahri minal qaul, enggak pakai kata-kata, Pak. Kenapa tidak pakai kata-kata? Laisa tulis. Allah itu kata-katanya nggak seperti kata-kata kita. Dunal jahri minal qaul, tidak pakai kata-kata. Coba cari posisi. Disitulah kau mendapat, karena kau sedang bersama dia. Kalau sudah berbicara tidak pakai kata-kata, kau sedang bersama dia, kesadaran Anda sedang tumbuh. Nyatakan saya mau tahu Al-Quran. Dikasih tahu. Apakah saya pelajari? Enggak, saya pikirin doang. Maka dikatakan apalagi tidak baru Al-Quran ala qulbi aqfalu. Apakah mereka tidak pikirkan Al-Quran itu atau hati mereka terkunci? Ketika kita baca belum dapat pahamnya, lewatin dulu. Nanti datang. Kalau sudah merasakan itu, Bapak menangis, belajar pun sambil menangis. Karena kau rasakan bagaimana Allah cinta kepada kau, kau diajari. Bukan sembarang itu. Jadi wa iza zukirallah wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuna zadatuhum iman. Itu nyata, Saudara. Nyata, bukan kata-kata, bukan cerita. Tapi harus masuk. Harus masuk. Jangan di kepala. Jangan di mulut. Tapi masuklah kepada dunal jahri minal qaul, tanpa kata-kata, tanpa membuat kalimat. Kenapa? Bahasa Tuhan itu bahasa yang tidak bertutur. Kalau mau berkomunikasi dengan bahasa Tuhan, bahasa Tuhan ada dalam dirimu. Mau tahu contohnya, buktinya? Ibu pernah ngalamin, pasti nggak ada orang yang tidak pernah ngalamin. Suatu ketika kita merenung atau tidak senang, tiba-tiba muncul suatu pengertian. Iya kan? Siapa nggak tahu? Nggak ada hurufnya kan? Oh itu kan, padahal itu keluar. Oh gitu ya. Itu kalimat panjang sebelumnya itu kan, di jalan kesadaran kita kan, sampai pada suatu itu peristiwa yang sangat berharga, karena Allah itu laisa kamitslihi bila qaulin wala lisan, enggak pakai huruf, enggak pakai suara. Maka dikatakan wazkur rabbaka, ingatlah Tuhan fi nafsika, di dalam dirimu. Nah, ini kalau mau dihubungkan dengan sholat nanti baru tahu sholat itu kayak apa. Tambah dalam, tapi saya nggak mau cerita itu karena janji Allah semua sudah tahu, saya nggak mau tahu. Nggak mau kasih tahu karena biar Anda tahu sendiri kan. Jadi waskur rabbaka fi nafsika, ingatlah Tuhanmu dalam dirimu. Khaufan wa tama'an, rasa cemas dan berharap. Dunal jahri minal qaul, tanpa kata-kata. Coba praktekkan besok nih, kalau nggak meleleh tuh mata. Iya gitu. Datang nggak pakai oh iya, iman itu indah. Dunal jahri minal qaul, bil guduwil asal, pagi dan petang, setidaknya 2 kali sehari duduklah dengan tekun. Ingat dia Tuhan.
yang bikin kau, yang mengajari kau, yang memberi kau rezeki, yang meminta kau mengingat dia agar dia ingat kau. Mesra sekali Allah. Jadi tak main-main saudara, bermain belajar Quran itu tak main-main. Maka berbahaya sekali orang memain-main. Ini kalau kita kembangkan tentang orang yang tadi yang apa namanya, yang melihat wazarul lazim atau dinam wagorotul hayat dunia, pengaruh dunia, atau yang berapa tadi 924 tentang apa kriteria beriman itu apa kesungguhan itu kan? Itu kan 924. enggak, itu tadi Bukan. pengulangan. Oh, pulang. Jadi begitu saudara sekalian, mohon maaf. Bapak-bapak ibu sekalian, saya cukupkan di situ dulu. Inilah alasan saya, inilah permohonan maaf saya. Selama ini kita dapat jumpa, bukan saya lupa, bukan saya tidak suka, tapi saya menahan diri dan belajar untuk tidak banyak berbicara, tapi banyak berpikir dan bekerja semampu-mampunya. Nah, ini kesempatan ini insya Allah silaturahmi kita baik, insya Allah kita akan terus bersilaturahmi, saling tawasul itu ya, tawasul lihat tawasul. Tapi camkanlah bahwa kau murid Allah. Kalau nggak gitu nggak pernah kau tahu bagaimana apa. Kenapa? Karena Allah yang bilang allamal insana ma'lam ya'lam, mengajar manusia. Kalau mengajar kan berarti guru, ya enggak? Kalau dia gurunya, kita kan apanya? Muridnya. Iya tak? Iya dong. Iya betul. Allaman Quran, yang mengajarkan Quran. Gua kan pengen tahu Quran, karena apa? Dia udah ilmu takin. Kalau dia yang ngajarkan, berarti kan saya muridnya. Harus jadi muridnya supaya saya tahu. Nah, kalau murid kita rasakan sebagai murid, baru masuk ke kita. Wajah tabakun, dia pilih kamu. Wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Tidak kujadikan bagi kamu dalam agama itu satu kesulitan. Tak ada itu. Jangan pernah merasa susah. Kenapa? Allah kasih tahu. Cuma sabar, waktunya ada. Enggak begitu kita bentok begitu langsung dikasih tahu. Enggak. Suatu kita, oh itu yang saya bilang tadi. Oh, kenapa? Allah itu mengajar tidak pakai guru. Kadang-kadang pakai media yang kita tidak duga. Dari orang ngomel-ngomel, dari tanaman, oh iya. Dari kita di warung, oh iya. Sebelum oh iya itu kan ada peristiwa, iya enggak Bu? Apa itu yang membuat Anda paham sesuatu? Pembuktiannya. Disitulah berasa innallaha ma'. Oh iya, Allah itu bersama kita. Terasa kalau kita bersama Dia. Jadi itu bukan bohong-bohong. Innallaha ma'ani bukan bohong-bohong. Nyata. Kita rasakan. Baik, saya supaya tidak mengingkari permintaan ini saya cukupkan. Pak Aman, saya masuk kepada pertanyaan tadi ya. Pak Andisa. Terkait dengan Pak Andisa. arba'ata hurum. Ya, arba'atul hurum. Soalnya Jadi udah dilaksanakan soalnya di sini. Dalam penciptaan semesta raya ini memang banyak muncul perdebatan-perdebatan. Ya. Kita mulai dari adanya orang istawa Ya, alal ars ya, penciptaan semesta. Hebat. Dalam penciptaan itu memang dibuat ada dalam hitungan bulan ya, isna asar sahra. Ada 12 bulan dalam putaran planet ini. Ada 4 bulan yang spesialkan untuk prioritas. Ulung itu yang harus Anda prioritaskan. Ya, prioritaskan. Nggak boleh ngapa-ngapain di situ. Jangan buang-buang waktu di situ. Ini sangat erat kaitannya dengan saum, tapi ini sangat serius. Nggak mungkin dalam bicara lanjutan seperti ini. Satu babak betul kita terangkan bagaimana yang disebut dengan Arba'atan hurum. arba'ata hurum kaitannya dengan apa namanya? Puasa. Bukan. Oh. Kana mas apa? Innal Qur'ana inna Qur'anal fajar kana mas. Quran fajar.
ini terkait dengan Quran Fajar. Jadi bagaimana Quran yang dipancarkan itu dalam program itu diperlukanlah arba'atul hurum yang spesial untuk membangun kamu bertakwa, orang lain itu bertakwa. Dalam rangka itu diperlukan sesuatu kepanitiaan. 4 bulan itu dalam setahun harus kamu buat sebagai prioritas yang tidak boleh kamu sia-siakan. Itu dikatakan kemusyrikan itu harus diperangi. Memerangi kemusyrikan itu membebaskan manusia dari belenggu kemusyrikan, harus kembali kepada ajaran Allah, harus masuk pada ajaran Allah. Nah, untuk membangun ini kita harus diperlukan siam. Siam kutiba alaikumus siam. Siam itu ayyam makdudat. Ada hari-hari yang sudah kita agendakan. Kan itu. Yang di dalam agenda itu dipilih prioritas orang-orang yang mampu menjadi syuhada, yang menjadi paman saidah minkum syahro, yang saidah baru dia mengikut menjadi kepanitiaan. Nah, ini agak rumit, saya nggak bisa uraikan sepotong-sepotong karena nanti tidak bisa berdiri sendiri arba'atul hurum itu begitu saja. Kenapa sih ada diprioritaskan 4 bulan itu dari bulan-bulan lain? Itu kan memang itu ada jadwal yang harus diprioritaskan, termasuk di situ dari sebenarnya kan prosesnya itu saum ya, dari saum masuk ke haji. Nah, dari haji baru kita masuk kepada yang namanya kital. Nah, jadi perjuangan melawan itu setelah diputuskan dalam sidang di dalam haji itu ditentukan langkah-langkah kebijakan secara haluan besar umat Islam sedunia, baru diputuskan itulah langkah-langkah berikutnya. Nah, dalam proses ini diperlukan bulan-bulan di mana persiapan itu diadakan. Nah, itulah yang diprioritaskan. Nah, supaya nampak seperti apa itu arba'atul hurum itu dimulai dari wa minal laili aqimis sholata liduluki syam ila ghasaqil laili wa qur'anal fajar inna qur'anal fajar kana mashuda. Quran fajar itu adalah mashuda, pembuktian. Quran fajar itu adalah Quran yang ini yang sedang kita sampaikan ini Quran fajar yang kita pancarkan. Yang kita sampaikan. Diterangkan, nah, disampaikan. Bagaimana Quran fajar itu diimplementasikan? Kalau almarhum Buya Sapi Ma'arif misalnya dibumikan pada kehidupan, itu istilah dia. Jadi bagaimana Al-Quran itu bisa diterapkan dalam kehidupan kita dan juga mereka orang lain, itu perlu yang namanya kepanitiaan siam yang dalam kaitannya dengan ayyam ma'dud, di mana hari-hari yang sudah kita hitung. Jadi tidak berdiri sendiri arba'atul hurum itu poin saya dulu Pak ya. Dia berdiri sendiri pembahasannya, dia terkait dengan haji dan saum. Baru Bapak temukan nanti bagaimana struktur perjuangan, dan itu sangat jauh di atas. Kita ini cerita tentang benar nggak sih kita orang Islam? Benar nggak kita sih orang beriman? Kalau diukur kan kagak kita ini Pak. Wajilat gelubung aja saya mau tanya, benar nggak sih Bapak rasakan bergetar benaran? Benar nggak sih, pernah nggak? Tanya jujur. Allah Akbar bergetar nggak? Kalau nggak cocok dengan ayat itu. Apalagi kita ukur dengan An-Nisa ayat 65. Wa makana apa? An-Nisa 65. An-Nisa 65. Coba baca. 465 ya. Maka demi Tuhanmu mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Falau rabbika la yu'minuna. Demi Tuhanmu mereka itu belum beriman. Hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, sehingga mereka menghakimkan engkau terhadap apa saja yang tumbuh dalam kehidupan mereka. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka suatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan. Nah,
dan mereka Terima. menerima dengan sepenuhnya. Coba. Pala, sumpah lo itu saudara. Pala warabbika. Demi Tuhanmu, la yu'minun, belum beriman. Apa? Hatta yuhaqqimuka fi ma sajara bainahum. Ini bukan saya, Al-Quran bilang kan. An-Nisa 65 kan? Iya betul. Hatta yuhaqqimuka fi ma sajara bainahum. Sehingga menjadikan engkau hakim terhadap apa saja yang tumbuh pada kehidupan mereka. Apa saja yang tumbuh dalam kehidupan kita itu hakimnya adalah wal Qur'anil hakim. Al-Quran itu hakim. Lah kalau mau berhukum dengan Quran, paham juga belum kapan mulainya. Ya enggak? Kita mau beriman. Ayat itu bilang kamu tidak beriman sebelum kamu menghakimkan Rasul, maksudnya hakimnya itu kan Al-Quran itu, sesuai Yasin itu Al-Quranil hakim. Ya kan? Terhadap bima sajaro bainahum. Sajaro itu tumbuh terjadi. Dalam hal apa saja dalam kehidupan Anda sebelum Anda berhakim kepada Al-Quran itu, no way, nggak usah cara bayang kau pada iman. Ayat yang bilang, "Fala wa rabbika la yu'minun." Demi Tuhanmu kamu beriman. Hatta yuhaqqimuka fi ma sajara bainahum. Sehingga kamu menghakimkan Al-Quran itu dalam kehidupan kamu. Coba, ada nggak sih orangnya? Oke. Jadi kalau kita ngelihat 544, kalau nggak berhukum kafir malah dibilang ya. Iya. Jadi nggak murah surga itu, nggak gampang, nggak main-main dengan Allah. Jadi yang solusinya kan begitu. Apa dong solusinya kalau begini? Kita selalu terjauh, tinggal jauh kan ini, jauh kali pun gitu. Solusinya mudah. Jangan pernah berhenti berjalan kepadanya. Tunjukkan kesungguhan sejauh yang bisa mampu. Itu doang modalnya. Sudah dapat jaminan garansi dari Allah. Lanah dian pasti nanti dituntun. Lanah dian nahum subulana, pasti kami tunjuki pada jalan kami. Jadi apa yang perlu? Jangan pernah berhenti bersungguh-sungguh. Yang hanya itu doang modalnya dan Allah menjanjikan. Cuman memang gangguannya nggak sedikit. Jadi mungkin segitu dulu Pak Haji ya. Berarti perlu dong ini rutin acara malam Jumat ini di Bu Haji. Apapun namanya Supaya kalau itu bersungguh-sungguh. bagian dari kesungguhan berarti dulu Iya, biar bersungguh-sungguh ada apa yang pertemuan. menjadi 299. apa yang menjadi 299. ukuran membuktikan kita sungguh-sungguh, jadi hanya itu. Kesungguhan. Hanya kesungguhan, bersungguh-sungguh kepada Dia itu yang dijamin. Enggak kau jauh jadi ulama, enggak. Kau akan bersama terus kalau kau bersama, kalau sungguh-sungguh pasti bersama Dia. Enggak pernah tinggal. Kenapa? Aku ingat kamu. Karena kau bersungguh-sungguh kepadanya, berarti kau ingat Dia. Allah tuh nggak pernah ingkar janji. Nggak pernah ingkar janji. Kalau kau ingat Allah, Allah pasti ingat kau. Sekarang- Bagaimana dengan la nukallifum la Ayat, ya juga lupa bilang. Justru itu Pak Haji. Justru itulah. Karena memang itu. Jadi itulah batas. Allah itu nggak membebani. Jadi jangan, saya kan pernah kayak hampir gila lah istilah menurut saya. Saking seriusnya. Nggak terkendali lagi. Nggak terkendali. Itu masalah. Saya memang ingin memaksakan diri. Tahu nggak? Diajar saya cerita bagaimana Allah mengajar. Saya sudah nggak sehat. Ini pikiran sudah goyah. Saking saya kecewa melihat keadaan ini. Bayangkanlah, Pak Ustaz. Mana ada di dunia ini kiai besar yang tidak menerima asbabun nuzul? Iya kan? Semua menerima asbabun nuzul kan Pak Haji? Padahal asbabun nuzul itu cacat akidah. Membikin Allah bergantung kepada sesuatu. Ya nggak Pak Haji? Kalau Allah tuh, kalau kita terima asbabun nuzul, itu artinya Allah kita posisikan sebagai orang yang bergantung, ta'alluq li syai'in, bergantung pada sesuatu. Jadi Allah menurunkan ayat itu atas sebab itu, kejadian itu. Tidak, Allah itu kan yaktar. Coba, jadi saat itu saya tambah gelisah melihat kasus-kasus. Contoh misalkan dalam Quran itu yang namanya sedekah itu fardu, faridatan minallah.
Dikatakan sedekah itu seadanya kan. Saya menghitung Pak Haji, begitu besarnya masalah yang berkelindan, termasuk tadi masalah tafsir ya. Itu kan tafsir begitu bagus. Al-Quran itu tafsir. Nah kalau Al-Quran itu sudah tafsir, mau ditafsirkan siapa yang lebih hebat dari Allah menafsirkan itu? Kan katakan Al-Quran itu tafsir. Sangat tafsir. Pasana tafsir. Nah kalau ada orang yang menafsir lagi, apa sehebat itu dia? Lebih hebat dia daripada Allah. Ah, iya kan? Itulah berkelindan pikiran saya sampai rasanya kayak dikit lagi mungkin saya ginilah gitu ya. Dijawabnya mudah sekali, nyaman banget apa? Wa ma anta bihadidnya anuna pintus illa man yuqal. Tanggung diri datang ayat itu Pak. Anda nggak bertanggung jawab terhadap kesesatan mereka. Yang mereka yang mendengar ayat Allah itu hanya yang sembuh, lega. Tadinya apa? Saya membayangkan kita bertanggung jawab kepada yang kayak Pak Haji bilang tadi. Artinya kan kesanggupan. La yukallifullahu nafsan. Saya mencoba membebani diri lebih dari kemampuan. Jadi sebatas. Jadi ukuran kesungguhan itu juga nggak membatalkan ayat itu Pak Haji. Kalau kesungguhan kita segitu, Allah tetap ajari. Kita tetap lulus. Itu rahasianya. Asal jangan kita berbohong sama dia. Masih bisa tapi pura-pura nggak bisa, itu salah sendiri. Jadi yang hafal 30 juz itu sia-sia dia. Kalau dia tidak memahami apa yang dia ucapkan. Betul. Ya kita tunjukkan yang membacakan. Dia menghafalnya doang Pak Haji. Nggak tahu Jadi, apa isinya, Pak Ustaz, cuma hafalan. saya mungkin dalam pertemuan ini bercampur tangan, terdorong oleh semangat, kemudian merasa juga bersalah selama ini nggak kayak bersaudara, nggak mikirin saudara gitu. Jadi malam ini saya melepas, mohon maaf, mudah-mudahan ke depan kita bersilaturahmi, seadanya waktu kita musyawarah bersama-sama, kita semua berharap Sekarang lebih dekat dari Bojonggede berarti. Iya kan? Iya, Kenapa lebih dekat. orang ustaz itu? Dia naik kereta ke Nambo. Udah Cibinong belum? Saya kan di Gunung Putri. Oh, Gunung Kalau Putri kita mau. ya pengalaman alam Al-Quran. Dia naik kereta, baru kita naik mobil. Saya jemput ke Nambo, langsung ke sini masuk Jagorawi. Oh, iya. Jadi dekat. Pemukanya ya juga, Kalau- banyak amalan soleh. Kalau dari Bojonggede, kalau dia dari Depok, iya jauh lah. Orang kan pengen ketemu Tuhannya kan? Pengen gak sih ketemu Tuhannya? Paling kalau naik kereta di Kalibata, Kalibata naik ojek ke sini. Mengkana yarjuliku arobi yang Kalau mau dia naik ketemu kereta kan Tuhan, dari Citayam ke banyak Kalibata. amal soleh, berbuat baiklah. Wala yusrik fi hukmihi ahadan. Di ibadati aja, jangan berserikat. 1896. Jadi kalau pakai Quran ketemu Allah itu mudah. Besok ada orang susah di sana, ada tetangga yang nggak makan, antarin 1 kilo beras, apa tuh? Ketemu Allah. Kenapa? Ayahnya kan bilang gitu. Yang mau ketemu Allah, kalau untuk amalan soleh, Allah di sana dalam perbuatan itu, dalam jenggotan. Kenapa? Pak Haji takut taruh ayat al-liukan sedikit langsung makan dulu. Amalan soleh kan. Jadi makanya yang Juli kok arobi, siapa yang pengen ketemu Tuhan, banyak amalan soleh. Walau ini kan gak main-main saudara, serius tuh Tuhan. Kalau mau ketemu, berbuat baik, ketemu itu. Wala yusrik di ibadat dia, jangan berserikat. Kenapa? Tulus ya. Mungkin begitu, mohon maaf atas kekurangan atau salah-salah kata, katanya kalau Betawi bilang ya, orang Betawi mulai itu orang tua. Waalaikumsalam.